Menda periode 2015 hingga 2016, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejagung pada Selasa 29 Oktober. Penetapan sebagai tersangka itu terkait kebijakan pemberian izin impor gula yang diberikan oleh Tom Lembong di tahun 2015. Menurut Kejagung, di tahun itu Indonesia tengah tak membutuhkan impor gula karena surplus. Dalam kasus ini, warganet meragukan alasan Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi. Lalu, benarkah kebijakan pejabat negara bisa dipidanakan tanpa ada bukti aliran dana yang bisa digolongkan sebagai upaya memperkaya diri? Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fichkar mengungkapkan, Kejagung keliru menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka karena kebijakannya ini tidak tepat dan tidak berdasar, ujar Fichkar, Kamis 31 Oktober. Dia mengungkapkan, kebijakan seorang pejabat publik yang dinilai salah tidak bisa menjadi alasan pidana. Pasalnya, kebijakan itu dibuat oleh pejabat publik yang berwenang menetapkan kebijakan tersebut. Tom menjadi tersangka karena memberikan izin impor gula ke perusahaan swasta. Hal ini dinilai tidak sesuai keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004 yang mengatur hanya BUMN yang berhak melakukan impor. Atas alasan tersebut, Fichkar justru menanyakan pertimbangan Kejagung yang baru sekarang mempersoalkan kebijakan Tom 8 tahun lalu. Padahal, jika ingin menjadikan kebijakan itu sebagai alasan mempidanakan Tom, Kejagung bisa melakukannya dari dulu. Selain itu, Kejagung menetapkan Tom sebagai tersangka karena tidak berkoordinasi dengan instansi lain dan tidak meminta rekomendasi Kementerian Perindustrian sebelum mengeluarkan kebijakan izin impor gula. Fichkar menyebut, keputusan Tom yang tidak berkoordinasi dengan institusi atau kementerian lain juga bukan alasan dia bisa dijadikan tersangka korupsi. Jika alasan Kejagung mempidanakan Tom karena kebijakannya dinilai salah, maka menteri-menteri lain pun bisa terjerat kasus serupa. Fichkar menambahkan, seorang pejabat negara dapat menjadi tersangka korupsi jika terbukti menerima suap atau gratifikasi. Pejabat negara yang terbukti menerima suap atau gratifikasi dapat dinyatakan telah melakukan penyalahgunaan jabatan. Namun dalam kasus impor gula, Kejagung hingga saat ini belum menemukan aliran dana ke Tom yang bisa mengarah ke dugaan korupsi.